sobat, berjumpa kembali dengan saya di sini. Kali ini kita akan berkunjung ke sesuatu tempat, yakni Candi Bajang Ratu. Candi Bajang Ratu ini terletak di Jalan Candi Tikus nomor 9, Pelem Temon, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Asal-usul Candi Bajang Ratu. Bangunan ini diperkirakan dibangun pada abad ke-14 dan adalah salah satu gapura besar pada zaman keemasan Majapahit. Menurut catatan Badan Pelestarian Peninggalan Purbakala Mojokerto, candi atau gapura ini berfungsi sebagai pintu masuk bagi bangunan suci untuk memperingati wafatnya Raja Jayanegara, yang dalam negara Kertagama disebut kembali ke dunia Wisnu. Tahun 1250 Saka sekitar tahun 1328 Masehi. Namun sebenarnya sebelum wafatnya Jayanegara, candi ini dipergunakan sebagai pintu belakang kerajaan. Dugaan ini didukung adanya relief Sri Tanjung dan sayap gapura yang melambangkan pengelepasan, dan sampai sekarang di daerah Trawulan sudah jadi suatu kebudayaan jika melayat orang meninggal diharuskan lewat pintu belakang. Isi Candi Bajang Ratu. Candi Bajang Ratu sebagai salah satu situs arkeologi yang terletak di Jawa Timur, menghadirkan pesona sejarah yang kaya. Dibangun pada abad ke-14, candi ini memiliki makna yang dalam sebagai tugu peringatan untuk menghormati Jayanegara, Raja kedua Majapahit yang wafat pada tahun 1328 Masehi. Candi Bajang Ratu kemungkinan digunakan sebagai lokasi upacara keagamaan atau sebagai tempat peristirahatan bagi kalangan kerajaan atau bangsawan pada masa itu. Disebabkan bentuknya yang menyerupai sebuah gapura, diyakini bahwa bangunan ini berfungsi sebagai gerbang untuk memasuki kompleks makam para raja. Walaupun candi ini memiliki dimensi yang terbilang kecil, keistimewaan arsitektur yang unik dan berbeda dari candi-candi lain di Jawa menjadi daya tarik tersendiri. Keunikan ini mampu menarik perhatian pengunjung dan menambah pesona serta keindahan warisan budaya di Indonesia. Candi ini memiliki arsitektur khas gaya Majapahit. Candi ini dibuat dari batu andesit, yang memberi keindahan candi ini terpancar dari relief dan ukiran hias yang menghiasi permukaannya. Salah satu keunikan yang mencolok dari Candi Bajang Ratu adalah pintu portal utamanya, yang dihiasi dengan motif singa dan burung Garuda. Singa dan Garuda adalah lambang kesaktian dan kekuasaan dalam kerajaan Majapahit. Candi Bajang Ratu memiliki peran yang penting bagi kerajaan Majapahit dengan beberapa alasan yang kuat. Yang pertama adalah karena keberadaannya mencerminkan kebesaran dan kejayaan Majapahit sebagai salah satu kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Indonesia. Sebagai candi tertua di Trawulan, ibu kota kerajaan, candi ini memegang nilai sejarah dan kebudayaan yang tinggi. Selain itu, dari segi arsitektur, Candi Bajang Ratu menonjolkan gaya bangunan Majapahit dengan atap bertingkat seperti meru, mencerminkan kepercayaan agama dan pandangan kosmologi masyarakat pada masa itu. Selanjutnya, Candi Bajang Ratu ini diyakini terhubung dengan pemujaan dan penghormatan terhadap Raja Jayanegara, putra pendiri kerajaan Majapahit, sebagai tempat untuk menghormati dan memperingati Dharma Yak Sang Raja. Dilihat dari bentuknya, gapura atau candi ini merupakan bangunan pintu gerbang tipe Wadu Raksa atau gapura beratap. Secara fisik, keseluruhan candi ini terbuat dari batu bata merah kecuali lantai, tangga, serta ambang pintu, bawah, dan atas yang dibuat dari batu andesit. Candi ini berbentuk segi empat, panjang berukuran 11,5 kali lebar 10,5 meter.
tinggi 16,5 meter, lorong pintu masuk lebar 1,4 meter. Pendirian Candi Bajang Ratu sendiri tidak diketahui dengan pasti, tetapi berdasarkan relief yang terdapat di bangunan tersebut, diperkirakan candi ini dibangun pada abad ke-14. Candi ini selesai dibongkar dan diresmikan pada tahun 1992 oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pengaruh kebudayaan besar Majapahit masih terasa dalam kepercayaan masyarakat Trowulan. Menurut kepercayaan lokal adalah suatu pamali bagi seorang pejabat pemerintahan untuk melintasi atau memasuki pintu gerbang Candi Bajang Ratu, karena dipercayai hal tersebut bisa mendatangkan nasib buruk. Terima kasih telah menyaksikan video saya hingga akhir. Jangan lupa selalu belajar tentang sejarah-sejarah lainnya. Sampai jumpa kembali di video berikutnya.